Kami lanjutkan perbincangan bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, melanjutkan lagi tadi pertanyaan saya sebelum jeda. Kalau sudah ada keterangan versus keterangan atau analisis versus analisis antara JPU dan juga kuasa hukum dan terdakwa, ini nantinya bagaimana hakim benar-benar bisa menimang secara arif dan bijaksana dari pernyataan kedua kubu ini? Sebenarnya kalau tidak ada hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam replik, nanti replik ini juga kan akan diikuti dengan duplik ya. Tentu dupliknya juga tidak jauh berbeda dengan nota pembelaan. Terkaitnya apa yang disampaikan dalam replik ini ternyata salah ya kayak gitu, dan apa yang disampaikan tidak benar, dan tetap mempertahankan pembelaan dari penasihat hukum Kuatmaruf dan Ricky Rijal. Maka dengan demikian hakim akan melihat berdasarkan analisis hukum yang dilakukan dalam nota pembelaan kuasa hukum maupun alasan pribadi pembelaan masing-masing, apakah cukup kuat untuk mematahkan apa yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 tahun ya masing-masing. Kalau hakim berpendirian hal ini adalah tidak artinya belum tentu sesuai dengan ketentuan yang ada, maka hakim bisa juga berpendirian sendiri. Saya kasih satu contoh saja ya, yang paling persinggungan antara Ricky Rijal dan Kuatmaruf. Khusus Ricky Rijal terkait dengan adanya rencana untuk menyembunyikan senjata HS milik korban begitu ya. Ini kan titik taut pertentangan yang cukup kuat, apakah dia sudah tahu akan ada upaya hukum itu untuk upaya pidana dengan pembunuhan dari Magelang, Saguling sampai ke Duren 3. Kalau pandangan penasihat hukum dia nggak tahu, nggak ada rencana dan dia punya niat baik. Tapi jaksa penuntut umum itu bagian dari perencanaan pembunuhan, sehingga walaupun dia menolak tapi dia mengetahui dan berusaha membantu melakukan pembunuhan. Nah, hakim akan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterkaitan antara satu bukti dengan lain dan keyakinannya. Kalau hakim berkeyakinan ternyata Ricky Rijal memiliki pengetahuan dalam mempersiapkan pembunuhan dengan cara menyembunyikan atau mengamankan senjata daripada Joshua, dan senjata itu juga yang digunakan begitu ya dalam pembunuhan tersebut oleh Ferdy Sambo dengan menembak ke belakang, maka orang ini tetap akan dihukum, bahkan kemungkinannya hukumnya bisa lebih berat. Ya, jadi itulah konsistensi yang diberikan oleh hakim ya terkait dengan apa yang dilihat hakim menurut pandangannya sendiri dalam fakta persidangan di lapangan. Jadi bisa saja berbeda, bisa saja juga menerima atau menolak bagian-bagian yang ada dalam jaksa penuntut umum atau nota pembelaan. Tetapi menurut pandangan saya kira hakim juga bisa menilai bahwasanya sulit ya untuk menyatakan ketidakterlibatan daripada Ricky Rijal dalam kasus ini. Baik Kuatmaruf juga, walaupun kita ketahui dan kita sadari Kuatmaruf dari pledoi mengatakan kalau dia sama sekali hanya sopir, ya tidak mengerti apa yang dilakukan, hanya nurut saja dan bukan bagian dari unsur kepolisian. Nah tentu kalau menurut saya ini bisa jadi bahan pertimbangan juga ya bagi jaksa penuntut umum kalau dia merasa benar kalau Kuatmaruf ini tidak punya peran yang signifikan dan hukumannya berbeda. Harusnya dari fakta-fakta persidangan hukuman Ricky Rijal lebih tinggi dibandingkan Kuatmaruf, orang sipil yang tidak mengerti apa-apa. Begitu kira-kira analisis saya terhadap dua terdakwa ini begitu Mas Jason. Baik, tapi Bang Jamin, kalau kita melihat dari jalannya persidangan terhadap dua terdakwa tadi, Kuatmaruf dan juga Ricky Rijal yang pledoinya ini sudah ditolak oleh JPU. Kira-kira apakah dengan jaksa penuntut umum tetap bertahan dengan dakwaannya, ini akan memperkecil kemungkinan dua terdakwa tadi itu mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau hukuman dari tuntutan yang sudah dibacakan oleh JPU? Ya, konteksnya tuntutan tertinggi 8 tahun yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Itu pandangan dari jaksa penuntut umum. Nah, beda lagi nanti kalau dari pandangan hakim ya. Kalau hakim menilai ternyata ada hal-hal yang
menurut pertimbangan hakim belum cukup dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum yang memberatkan ya Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rijal. Sehingga menurut pandangan hakim ini harusnya lebih berat dibandingkan dengan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Maka kemungkinan besarnya adalah hakim akan memutus hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya adalah menurut pandangan hakim, jaksa penuntut umum lalai dalam mengajukan tuntutan karena ada unsur-unsur yang tidak terbuktikan begitu. Dan dia menilai bahwa penasihat hukum telah dapat membuktikan kalau sebenarnya nota pembelaannya itu masih atau dapat diterima sehingga hukumannya bisa lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi ini sekali lagi tergantung pada pertimbangan majelis hakim terkait dengan fakta-fakta yang dihadirkan baik dalam persidangan dihubungkan dengan tuntutan dan pledoi ya masing-masing para terdakwa ini. Saya sepertinya melihat harusnya ya dalam analisis saya katakan kedudukan Ricky Rijal adalah kedudukan yang lebih tinggi. Kalaupun seandainya Ricky Rijal tetap dalam posisi 8 tahun, Kuat Ma'ruf harusnya lebih rendah dibandingkan Ricky Rijal karena perannya terlalu kecil ya dibandingkan dengan peran Ricky Rijal dalam perjalanan dari Magelang, Saguling sampai ke Duren 3 berdasarkan fakta-fakta yang sama-sama kita lihat ya dalam persidangan melalui media ini begitu Mas Jason. Baik, Bang Jamin, ini untuk Ricky Rizal alasannya tadi analisanya bisa lebih tinggi dan Kuat Ma'ruf bisa lebih rendah. Tapi berbicara soal tinggi rendahnya dari dakwaan JPU, biasanya gapnya akan jauh tidak kira-kira dari selama ini kasus-kasus yang pernah disidangkan di proses peradilan di Indonesia? Ya, jadi begini konstruksinya ya. Konstruksinya pada umumnya ya, tapi tidak selalu benar seperti ini. Pada umumnya jaksa penuntut umum menuntut contohnya 8 tahun. Lalu hakim biasanya tetap mempertahankan 8 tahun atau mengambil 2/3 dari tuntutan jaksa. Ya, 2/3 berarti 2/3 dari 8 tahun. Nah, kenapa diambil 2/3 atau lebih dari setengah? Karena menurut pandangan jaksa yang lazimnya kalau tuntutan mereka sudah diakomodir ya lebih dari setengah dari tuntutan, contohnya kalau 8 tahun berarti kemungkinannya lari ke 10 tahun ya atau 8 tahun atau 6 tahun ya. Jadi kalau 8 tahun berarti 2/3-nya di atas dari 4 tahun, bisa 5, 6 atau 7. Nah, kalau hukumannya adalah di 6 tahun, maka jaksa kemungkinan besar tidak melakukan upaya hukum banding begitu. Sehingga jaksa berpandangan sudah cukup membuktikan karena apa yang dibuktikan dalam persidangan 2/3 dari tuntutannya sudah dipenuhi. Tetapi kalau hakim memutuskan kurang dari 50% dari tuntutan jaksa, pada umumnya jaksa penuntut hukum akan melakukan banding. Kenapa? Karena mereka berpandangan analisis yuridis dan juga fakta-fakta yang mereka hadirkan tidak begitu cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim. Sehingga ukuran hukumannya kurang dari 50 tahun itu membuktikan apa yang mereka tuntut ternyata tidak diakomodir. Sehingga melakukan banding, ya upaya hukum banding. Jadi seperti itu pada lazimnya. Walaupun sebenarnya ya tidak selalu benar seperti itu. Pada umumnya kalaupun ada contohnya ya orang dihukum kurang dari setengah ya, contohnya Ricky Rijal atau Kuat Ma'ruf dihukum lebih kurang dari 4 tahun ya, kurang dari 4 tahun berarti mungkin 3 ya, maka pada umumnya penasihat hukum nggak mau banding karena dia beranggapan udah cukup lah karena setengah itu sudah bisa terbukti dan upaya mereka udah maksimum. Tapi pada umumnya ada juga yang mengajukan banding karena dianggap mereka ingin bebas atau ingin lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi kalau targetnya bebas atau lepas, berapapun hukumannya mereka pasti akan upaya hukum banding. Tapi kalau dari perspektif jaksa, kalau mereka sudah diputuskan 2/3 dari tuntutan mereka,
pada umumnya mereka tidak melakukan banding karena sudah dianggap sudah benar, sudah diterima oleh majelis hakim paling tidak 2/3 dari fakta-fakta yang mereka hadirkan. Begitu Mas Jason konstruksinya pada umumnya ya dalam konteks hukum acara pidana. Baik, biasanya 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, Bang Jamin Ginting, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, saya ingin sampaikan dulu satu informasi di mana dalam replik yang disampaikan dalam sidang pada Jumat pagi, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf dengan loyal dan patuh mengikuti skenario Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Namun JPU memastikan Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dalam kasus ini. Keturutsertaan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan loyal dan patuhnya senantiasa mengikuti skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo mengenai peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Namun tidak berhenti sampai di situ, skenario pun telah disusun secara rapi dan terstruktur untuk mengaburkan peristiwa keikutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Ferdy Sambo atas terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sampai dengan bergulirnya proses persidangan ini yang telah kami ungkap dalam surat tuntutan dan replik ini. Majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami perlu tanggapi dan luruskan, di mana pada pokoknya tim penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum kecuali yang telah sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui oleh kami dari tim penuntut umum. Namun dari seluruh materi pledoi penasihat hukum terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku tim penuntut umum perlu ditanggapi dan diluruskan sebagai berikut. Analisa fakta dalam replik. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban, bahwa kami tim jaksa penuntut umum memang menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi terhadap terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang direncanakan terlebih dahulu dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain sebagaimana termaktub dalam surat tuntutan kami halaman 452 poin yang hal yang meringankan karena diperoleh dari fakta persidangan bahwa terdakwa memiliki karakter yang loyal, tingkat kepatuhan yang tinggi, serta tidak mau menjadi pengkhianat sehingga terdakwa ikut serta dengan pelaku lain mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat agar menyamakan persepsi mengenai sifat dan kebiasaan terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan. Kita melanjutkan kembali perbincangan bersama Bang Jamin. Bang Jamin menyoroti soal kepatuhan atau tidak memiliki motivasi pribadi untuk melakukan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Ini kan seringkali dinarasikan dalam beberapa proses pengadilan yang sudah berlanjut di luar terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, apakah kepatuhan ini atau tidak memiliki motivasi pribadi ini bisa meringankan, terutama untuk terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf? Ya, itu sudah dicantumkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, sudah dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum bahwa itu menjadi salah satu alasan yang meringankan dengan tuntutan 8 tahun begitu. Jadi konsistensi mengatakan bahwasannya kami memandang itu sebagai alasan yang meringankan, tetapi kami berpandangan layak dihukum 8 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau dihukum 8 tahun sebagai tuntutan jaksa, berarti dia sudah selesai mempertimbangkan seluruh alasan yang meringankan tersebut. Dan nanti tergantung kepada hakim. Kalau hakim menilai Anda telah memberikan dasar bahwasannya si Kuat Ma'ruf nggak mempunyai motif, tidak mempunyai kepentingan pribadi terkait dengan balas dendam dan segala macam, tetapi karena semata-mata dengan loyalitas. Hakim menilai ternyata dengan 8 tahun cukup berat bagi seorang Kuat Ma'ruf yang hanya loyalitas, tidak mempunyai pandangan untuk melakukan balas dendam dan motif pribadi, dituntut 8 tahun. Jadi bisa saja hakim memutuskan setengahnya atau 2/3-nya dari hukuman tersebut. Dan itu bisa terjadi. Dan saya kira sekali lagi kalau saya melihat peran serta Kuat Ma'ruf sebagai supir, sebagai orang yang
hanya mengikut sertakan dia dalam suatu tindak pidana, walaupun dia tidak punya keinginan untuk melakukan, maka tetap posisinya adalah orang yang harusnya lebih rendah ya dibandingkan dengan hukuman Ricky Rijal. Kalaupun mungkin 2/3 dari hukuman itu diputuskan sama hakim, mungkin itu sudah sesuatu yang lebih baik, atau setengah lah ya, 4 tahun. Saya kira sudah cukup berat juga bagi seorang supir ini dihukum 4 tahun hanya loyalitas dia kepada pimpinannya atau tuannya ya, dalam hal ini Ferdy Sambo dan Ibu Putri, begitu Mas Ihsan. Setelah agenda ini, pekan depan adalah agendanya yaitu duplik atau tanggapan dari kuasa hukum terdakwa terhadap replik yang sudah dibacakan. Apakah ini kemudian nanti akan jadi game changer, dalam artian akankah sesignifikan itu nantinya duplik ini mempengaruhi vonis atau putusan hakim? Kelihatannya saya dari awal terkait dengan duplik dan replik ini pada umumnya jarang ya dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan juga jarang dipertimbangkan, hanya menyatakan sudah menyampaikan replik, sudah menyampaikan duplik, dan jarang sekali menjadi acuan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jadi pada umumnya yang dipertimbangkan hakim dan perlu ditanggapi adalah terkait dengan nota pembelaan ya dan dakwaan jaksa penuntut umum. Ya, nah makanya saya lihat tidak ada hal yang signifikan yang bisa dijadikan dasar jawaban dari jaksa penuntut umum terkait dengan pledo. Demikian juga nanti duplik juga, dia menjawab replik, jawabannya nggak setebal dengan nota pembelaan kemarin saya kira, karena waktunya juga singkat dan tidak perlu, karena yang dibahas hanya tanggapan terhadap repliknya aja sederhana, maka menanggapi replik bukan lagi menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum kemarin, karena itu sudah ada dalam nota pembelaan. Jadi saya kira hanya poin-poin saja ya, dan itu jarang sekali dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam putusannya, Mbak Ihsan. Baik, Bang Jamin Ginting, tentu kita masih akan melihat nantinya proses peradilan ke depannya sampai dengan hakim atau wakil Tuhan dalam tanda kutip ini benar-benar bisa menegakkan keadilan setinggi-tingginya dalam memutus perkara kasus ini, terutama bagi kelima terdakwa. Terima kasih Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.